Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-25 Ramadan, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita khusus di bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wal mustami'in wal muslimat. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan mengangkat tentang kedudukan zakat dalam Islam. Jadi saya ulangi bahwa tema kita hari ini yaitu kedudukan zakat dalam Islam. Baik pendengar, marilah kita bersama-sama menyimak kajian kita hari ini. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Zakat adalah salah satu syariat yang agung, ibadah yang sangat besar, serta kewajiban yang sangat mulia. Kedudukannya di dalam agama adalah suatu hal yang dimaklumi dan perkara yang banyak ditekankan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya terangkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Islam, perlu saya definisikan tentang zakat itu apa. Zakat secara bahasa, dalam bahasa Arab, bisa mengacu kepada 3 makna. Makna yang pertama bermakna an-nama wa ziyadah, bermakna perkembangan dan tambahan. Iya, dan hubungannya dari sisi pembahasan, karena zakat itu adalah mengembangkan harta dan menambahnya secara hakiki maupun secara makna. Secara hakiki, siapa yang mengeluarkan dari hartanya, Allah menjamin tidak akan menguranginya, bahkan dia akan ditambah. Dan secara makna, apa yang dia keluarkan, hakikatnya itulah yang tersimpan. Karena itu di sebagian riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah seekor kambing. Maka Nabi perintah kepada Aisyah supaya bersedekah dengan kambing itu. Aisyah membagikannya kecuali pahanya, dia sisakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah masih ada yang tersisa? Kata Aisyah, masih tersisa pahanya. Kata Nabi, bahkan seluruhnya tersisa kecuali pahanya. Ya, maksudnya apa yang disedekahkan, itulah hakikatnya yang tersisa. Adapun paha yang dimakan, iya, masuk ke dalam perut, setelah itu keluar kepada bentuk yang kita telah maklumi, tidak dibawa ke negeri akhirat. Yang disedekahkan itulah yang tersisa. Kemudian mana yang kedua dari sisi bahasa dari mana zakat, bahwa
Zakat bermakna tahara, penyucian. Ya, karena zakat ini menyucikan harta dan menyucikan orang yang mengeluarkan zakatnya dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Kemudian makna yang ketiga, dari sisi bahasa, zakat bisa bermakna as-salah, bermakna kesalihan. Sebab orang-orang yang mengeluarkan zakat itu tergolong kepada orang-orang yang salih. Dan ini tiga makna dari sisi bahasa, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dari makna dan hakikat zakat itu. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah oleh golongan orang tertentu dalam bentuk mengeluarkan suatu hak yang diwajibkan secara syariat pada harta tertentu untuk diserahkan kepada golongan orang tertentu. Jadi saya ulangi bahwa zakat adalah beribadah kepada Allah oleh golongan orang tertentu dalam bentuk mengeluarkan suatu hak yang diwajibkan secara syariat pada harta tertentu dan untuk diserahkan kepada golongan orang tertentu. Dari definisi ini tersimpul sejumlah perkara berkaitan dengan zakat. Yang pertama, bahwa zakat adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bahwa zakat hanya diwajibkan kepada pihak dan golongan tertentu dari kalangan kaum muslimin. Tidak semuanya terkena kewajiban zakat. Pada pihak dan golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, kewajiban zakat adalah syariat Allah yang ketentuan-ketentuannya telah dijelaskan di dalam syariat. Telah dirinci. Dan yang keempat, bahwa zakat tidak diwajibkan pada segala jenis harta. Hanya diwajibkan pada harta-harta tertentu saja. Dan ini insyaallah akan kita bahas nanti. Dan kelima, dari definisi bahwa penyaluran zakat itu pada penyaluran tertentu untuk golongan tertentu yang ditetapkan oleh syariat, tidak disalurkan sembarangan. Iya. Ini 5 perkara adalah simpulan dari pembahasan zakat. Dan zakat kadang disebut dengan nama sedekah. Ini dalam penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dalam bahasa Indonesia, kata zakat identik dengan hal yang wajib. Dan kata sedekah identik dengan hal yang sunnah. Tapi kalau di dalam penggunaan hadits, ayat dan hadits Rasulullah, zakat dan sedekah terbagi dua. Ada zakat yang bersifat wajib, ada zakat yang bersifat sunnah. Demikian pula sedekah, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Iya. Kemudian para ulama juga membagi zakat itu menjadi 3. Yang pertama adalah zakat terkait dengan jiwa, yaitu membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Sebab jiwa ini perlu dizakati, dibersihkan. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh Allah, atau sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan mensucikan, zakat mensucikan jiwa, artinya mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari kekufuran, dari dosa dan maksiat, dari akhlak yang buruk. Dan zakat yang kedua adalah zakat badan. Dan zakat badan ini adalah zakat fitri yang diwajibkan di akhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah zakat pada harta benda. Zakat pada harta benda. Adapun kedudukan zakat di dalam Islam,
suatu hal yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Akan tampak keagungan dan besarnya perkara zakat ini dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam hadits Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Perhatikan bagaimana zakat. Dia berada di urutan yang ketiga. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, penyebutan zakat dalam Al-Quran banyak digandengkan dengan penyebutan kewajiban salat. Dan ini menunjukkan agungnya perkara zakat ini. Iya. Dan sangat banyak sekali ayat tentang hal ini. Di antaranya adalah ayat yang masyhur, kita semua menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, dan supaya mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Digandengkan tauhid, kemudian disebutkan salat, kemudian disebutkan zakat. Kemudian Allah tutup, wadzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian yang ketiga, zakat itu karena agungnya, ia telah berada di syariat sebelum syariat agama ini. Sudah ada di syariat umat-umat yang telah berlalu. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan, di pembahasan zakat diperintah untuk Bani Israel. Iya. Dan terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin." Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, serta kami telah mewahyukan kepada mereka agar mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka selalu beribadah. Ya. Dan juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran disebutkan ucapannya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah menjadikanku sebagai seorang yang berberkah dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Iya. Kemudian yang keempat, zakat ini adalah sifat khusus orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم." Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila nama Allah disebut, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, bertambahlah keimanan mereka. Serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ini pembahasan zakat. Kemudian Allah terangkan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Mereka ini akan memperoleh
beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, pengampunan dan rezeki yang mulia. Iya. Keagungan zakat ini dalam agama ya, juga terlihat dari penjelasan Nabi dalam banyak hadis. Beliau merinci zakat itu, ketentuannya, ya, kadarnya. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang agung. Dan para ulama pada setiap buku fikih, apakah itu fikih hadis maupun fikih madhahib, memberikan bab khusus berkaitan dengan zakat ini. Kemudian yang keenam, dari keagungan dan kedudukan zakat, Allah mencela orang-orang yang meninggalkan zakat dan mensifatkannya dengan sifat kaum musyrikin. Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah terhadap orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Iya. Kemudian yang ketujuh, di ayat-ayat di surah Al-Muddathir disebutkan bagaimana keadaan penduduk neraka, waliyadzubillah, berada dalam neraka Saqar. Ketika ditanya kenapa kalian berada dalam neraka Saqar, salah satunya alasannya yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Dan yang kedelapan dari kedudukan zakat ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Iya. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam surga-surga dan mata-mata air yang mengalir. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka. Dan di antara sifat mereka, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, orang miskin yang tidak mendapat bagian. Iya. Pada harta yang ada pada seseorang, itu titipan dari Allah. Dan harus diketahui bahwa pada harta yang dia pegang, apabila telah mencapai nisabnya, padanya ada kewajiban yang wajib dia keluarkan. Itu bukan miliknya lagi, tapi itu adalah milik golongan-golongan pihak-pihak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan harus diberikan. Karena itu seorang mukmin harus memahami makna dari harta yang dia pegang. Iya. Dan dia harus menghisap dirinya di dalam pembahasan zakat hartanya, melebihi kekikiran dan kebahilan orang yang bakhil di dalam menghitung hartanya. Sebab ini adalah kewajiban yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan penduduk neraka. Khuduhu fagulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dahulu di dunia dia tidak pernah beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan dia juga tidak mengajak, mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Iya. Dan Rasulullah SAW, dan ini sisi yang ke-9 dari keagungan zakat, Rasulullah SAW ya, membolehkan dan merupakan ketentuan dari negara, apabila ada yang menahan zakat boleh untuk diperangi. Iya. Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa sungguh Muhammad adalah Rasul Allah,
hingga mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak keislaman, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah. Itu 9 sisi dan banyak sisi-sisi yang lain dari keagungan zakat ini. Di belakang pensyariatan zakat terdapat manfaat dan hikmah yang sangat besar. Berbagai hikmah disebutkan oleh para ulama. Di antara hikmahnya, yang pertama adalah seorang hamba menunaikan ibadahnya. Dan ini adalah pokok kehidupan seorang hamba, menegakkan ubudiyah kepada Allah. Sebab zakat adalah dari ibadah yang agung. Kemudian dari hikmahnya adalah seorang hamba menjawab perintah Allah. Iya. Dan renungi bahwa Al-Quran ini berbicara kepada kita. Hadits-hadits Rasulullah diarahkan kepada kita. Dan itu perlu untuk dijawab. Maka seorang yang menunaikan zakatnya, dia telah menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dari hikmahnya adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba. Sebab ini adalah rukun Islam yang ketiga. Dan dari hikmah zakat ini, pengeluaran zakat itu adalah bukti akan kejujuran keimanan. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Was-sadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah burhan, bukti yang sangat jelas. Iya. Karena dengan ia mengeluarkan harta, tampak kecintaannya kepada saudaranya, kepada orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah telah bersabda, iya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Maka itu adalah bukti keimanan. Kemudian yang kelima, dari manfaat dan hikmah zakat ini adalah bentuk kesyukuran. Lambang kesyukuran bagi seorang hamba. Iya, dan Allah telah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat untuk kalian. Kemudian yang keenam dari hikmahnya adalah mensucikan jiwa seorang hamba dan menghindarkan hamba dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Iya. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta yang mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi perhatikan, sadaqatan, zakat, tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Iya. Dan ini manfaat yang sangat agung. Membersihkan seorang hamba dari dosa-dosa, membersihkan seorang hamba dari penyakit dan akhlak yang jelek, dan mensucikan hartanya itu sendiri. Karena itu suatu hari Nabi berkata tentang sedekah, "Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas." Sungguhnya sedekah-sedekah ini hanyalah kotoran-kotoran manusia. Iya. Karena itu kalau dia keluarkan, maka itu adalah hal yang mensucikan dirinya. Kemudian yang ketujuh dari hikmah dan manfaat zakat, ini akan membangun akhlak yang mulia pada diri seorang hamba. Dan terdapat pada jiwanya sifat rahmat, sifat menyayangi saudaranya, sifat kedermawanan, gemar membantu orang lain, perhatian terhadap seorang yang memerlukan. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang agung, diterangkan di dalam banyak ayat dan hadits. Kemudian yang kedelapan dari manfaat dan hikmahnya, bahwa zakat adalah menambah rezeki dan menambah keberkahan pada harta. Iya. Dan Rasulullah bersabda, atau Allah berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja dari harta yang kalian nafkahkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah yang maha sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan di dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Anfik ya bani Adam, unfik alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Iya.
Kemudian dari hikmah zakat ini adalah menjaga harta dari kerusakan dan musibah, menghindarkannya dari musibah. Ya, karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun yang hamba memasuki waktu paginya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari dua malaikat ini berkata, "Ya Allah, berilah pengganti bagi hamba yang berinfak." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berilah kerugian bagi hamba yang menahan." Dan di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Ibnu Majah dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan beberapa pendukunnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Iya. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara. Apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami perkara tersebut. Maksudnya kalau kalian tertimpa, maka setiap yang menimpa ada hal yang berbahaya. Dari 5 ini, salah satunya yang ketiga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu la yumtaru." Tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali bahwa hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapat hujan sama sekali. Kemudian dari hikmah zakat ini, zakat menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa-dosa. Ya, perhatikan ya bagaimana dosa diibaratkan seperti api, perlu dipadamkan. Iya. Maka dengan bersedekah itu seperti air, memadamkan api tersebut, hilang panasnya, mendatangkan kesejukan. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat indah, yang patut diperhatikan. Kemudian dari hikmah dan manfaat zakat ini menenangkan hati dan melapangkan jiwa seorang hamba. Juga dari hikmahnya, ini adalah sebab yang memasukkannya ke dalam surga. Dan dari hikmahnya, ini adalah hal yang menyelamatkannya pada hari kiamat. Ya, sebab dia akan digolongkan kepada salah satu dari 7 golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia mengeluarkan zakatnya dan pandai menyembunyikannya. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga adalah mengasihi orang yang tidak mampu dan kurang mampu, yang membangkitkan sifatnya sebagai seorang muslim. Dan juga dari hikmahnya adalah zakat ini adalah sebab turunnya rahmat. Dan juga dari hikmahnya bahwa zakat ini adalah sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari hikmahnya bahwa zakat ini adalah sebab yang menjaga seorang hamba di atas hidayah. Dan juga dari hikmah dan manfaatnya bahwa zakat ini adalah hal yang melipat gandakan pahala. Dan juga dari hikmahnya, zakat ini adalah sumber perekonomian umat. Iya. Karena itu, siapa saja, negara mana saja, yang tidak memperhatikan fikih zakat ini, dan tidak menjadikannya sebagai sumber di dalam perekonomian negara itu, pasti negara itu tidak akan mengalami suatu kestabilan di dalam perekonomian mereka. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang sudah disaksikan dari masa ke masa. Dan hingga hari ini, ya, negara yang kuat di atas perekonomian itu hanyalah negara yang memang memanfaatkan dan membangun perekonomian, ya, dengan memperhatikan zakat itu secara baik. Dan banyak lagi dari manfaat dan hikmah di belakang zakat tersebut yang menunjukkan kepada kita semua keagungan, kedudukan dan kebesaran zakat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmatnya dan inayahnya kepada kita semua. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan mendatang saya akan menerangkan beberapa fikih berkaitan dengan hukum zakat. Iya.
untuk sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semua dari apa yang didengarkan dan mewariskan dari ilmu yang kita pahami berupa amalan salih. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih, wallahu taala alam.